Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada minggu pagi ini kita masih dapat beribadah secara online di GKPS Hang Tuah Medan ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita satukan hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah, memuji Allah Bapa Tuhan kita. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, sumber hikmat, siapakah kami dan menurut pola manakah hidup kami menjadi berarti? Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah sia-sia apabila kami tidak mencari Engkau. Dengan penuh syukur dan sukacita dari segenap jiwa, kami datang kepadamu dalam ibadah jemaat ini. Sesuai dengan janji-Mu, tidak sia-sia upaya setiap orang yang mencari Engkau, yang datang menghadap-Mu. Kami rindu mencari hikmat, agar kami semakin memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau. Hinarilah persekutuan ibadah ini oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Tuhan Allah, nama-Mu kami puji dan masyurkan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5, ayat 1-3. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan,
dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk persekutuan di jemaat-Mu. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, warga masyarakat, dan anggota keluarga, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering egois, serta kurang peduli terhadap sesama. Peri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan, orang yang menderita dan yang berduka sering tidak kami doakan, orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai ayat 2. Walau tak layak hatiku, hatiku aku kini heran. Tuhan besar rahmat-Mu, hidup imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia, hidup imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Takutlah dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanya dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah
marilah kita bangkit berdiri. Kita mengingatkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian rohani Sungguh Indah Bersamamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ke-21 setelah Trinitatis, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam buku 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-23, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem,
Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam di tingkat 2 dan kepada para penjaga untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda, dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ, dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian ditampakkannya abu ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri. Kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas Soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu ditampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem
di sebelah selatan Bukit Kebusukan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asyitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketepatan 31 Oktober 2020, kita memperingati Hari Reformasi Martin Luther yang melakukan gerakan reformasi di tubuh Gereja Katolik Roma pada saat itu dengan mempublikasi 95 tesis atau dalilnya. Lalu tidak berapa lama muncullah pemikiran Martin Luther tentang 3 sola yang sangat terkenal. Sola Gratia, sola Scriptura, dan sola fide. Selain itu juga muncullah kesadaran bahwa gereja itu harus terus-menerus membaharui dirinya melalui sebuah ungkapan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, atau gereja reformasi yang terus membaharui dirinya. Motivasi utama dari reformasi Martin Luther adalah bagaimana menggereja yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, reformasi Martin Luther itu terletak pada pembaharuan-pembaruan yang bersifat teologis, yang bersifat dogmatis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata jauh sebelum reformasi Martin Luther 1517 dan jauh sebelum reformasi Paulus yang sudah kita terima, kita dengar melalui khotbah di rumah tangga atau khotbah pertonggoan yang diangkat dari buku 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17, di mana Paulus melakukan reformasi pemahaman orang percaya di jemaat Korintus tentang siapakah bait Allah itu, bagaimanakah bait Allah itu. Ternyata Yosia juga telah melakukan reformasi terhadap kehidupan peribadatan menggereja orang-orang Israel. Raja Yosia dikenal dan dikenang sebagai salah satu raja Yehuda yang taat kepada Allah. Kalau kita baca pada 2 Raja-Raja 22 ayat 2 disebutkan di sana, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bahkan pada pasal 23 ayatnya yang ke-25 disebutkan, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi raja yang seperti dia. Itulah kesaksian Alkitab kita tentang pribadi Raja Yosia. Dia orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Bahkan disaksikan tidak ada lagi raja yang lebih luar biasa dari dia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yosia paham betul akan situasi kehidupan keagamaan rakyatnya, di mana mereka tidak hidup lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup jahat di mata Tuhan. Dosa-dosa para raja sebelumnya juga telah menjadi sebuah warisan kepada seluruh bangsa. Raja-raja sebelumnya telah dengan aktif membangun Baal-Baal, menyembah dewa-dewi, bukan menyembah Tuhan Allah Israel. Dan inilah sebenarnya yang menjadi motivasi bagi Yosia melakukan reformasi besar-besaran di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan dari sekian banyak program reformasi yang dicanangkan oleh Yosia, ada satu perkara yang menjadi titik fokusnya, yaitu penyucian Allah, pengkudusan rumah Allah, pengkudusan bait Allah yang ada di Yerusalem. Memang pada masa Raja Hizkia, dia telah melakukan reformasi itu. Dia telah membersihkan Yerusalem, bait Allah itu, dari hal-hal penyembahan dewa-dewa. Tapi sesudah Hizkia, keturunannya yaitu Amon dan Manase membangun kembali bait-bait suci untuk menyembah dewa dan dewi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi landasan bagi Yosia melakukan reformasi itu? Kalau kita baca pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, kita bisa menemukan landasan bagi Yosia melakukan reformasi, secara khusus reformasi tentang pembersihan bait Allah di Yerusalem. Di sana disebutkan bahwa Yosia melakukan itu karena ketika Yosia memulai merehab, membangun, mempercantik kembali bait Allah yang ada di Yerusalem, dalam proses pemugaran itu mereka menemukan sebuah kitab. Kalau kita baca pada 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Di mana kitab itu berisikan hukum perjanjian antara umat Israel dan Tuhan. Dan isi perjanjian itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tarik ternyata ini berhubungan erat dengan apa yang dituliskan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-12 sampai pasalnya yang ke-26. Secara khusus pada pasalnya yang ke-12, di sana disebutkan ada perintah Musa tentang sentralisasi tempat ibadah. Ada perintah Musa tentang bagaimana orang Israel itu mengikat relasinya antara umat perjanjian dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Jadi
penemuan kembali kitab hukum perjanjian itu yang menggambarkan bagaimana Musa dulu telah mengikat perjanjian bangsa Israel dengan Tuhan, bagaimana Musa dulu telah menetapkan satu tempat peribadatan bagi orang Israel, yaitu Yerusalem, menjadi sebuah landasan yang kuat bagi Yosia melakukan reformasi peribadatan di tengah-tengah kehidupan agama orang Israel. Kemudian jemaat yang dikasihi Tuhan, sesudah dia menemukan, membaca, dan meneliti surat kitab hukum perjanjian itu, dia langsung mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Lalu ketika semua sudah berkumpul, dia membacakan kembali apa isi dari kitab perjanjian itu. Dan setelah semua mendengar, dia mengajak seluruh orang Israel tanpa terkecuali untuk memiliki komitmen kembali melakukan perjanjian, menetapkan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, peraturannya, ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Setelah seluruh orang Israel, baik dari pemuka-pemuka agama, dari pemuka-pemuka masyarakat, sampai orang besar dan orang kecil, telah mendengar isi perjanjian itu dan telah berkomitmen untuk kembali menyembah hanya kepada Tuhan Israel. Sesudah itulah pada ayatnya yang keempat dan ayatnya ke-14, Yosia melaksanakan reformasi itu. Dia mengambil tindakan-tindakan. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebutkan herem. Yosia itu herem, memilih sesuatu yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Yosia itu menginventaris apa-apa saja yang harus dimusnahkan dari bait Allah di Yerusalem. Dan dari segala tempat yang ada di bawah pemerintahannya. Dan kata herem itu dikhususkan untuk dimusnahkan adalah mengacu kepada penghancuran dan penyucian umat Tuhan terhadap bangsa kafir. Penyucian umat Tuhan terhadap bentuk-bentuk penyembahan terhadap Baal-Baal, dewa-dewi yang bisa ditemukan di setiap tempat pada saat itu.
Yosia ingin mengingat kembali pengakuan tripartit, yaitu di mana ada umat Allah, ada tanah perjanjian Yerusalem, dan Allah, dan melalui itulah semua bangsa Israel dapat bertahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikhususkan untuk dimusnahkan? Panjang lebar, nas ini mengatakan mulai ayat 4 sampai 14, tetapi kita mau ambil intinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyembahan berhala akan dimusnahkan Yosia. Segala orang yang berperan dalam penyembahan berhala, imam-imam orang asing itu juga akan dimusnahkan oleh Yosia. Segala ornamen yang berhubungan dengan penyembahan berhala akan dimusnahkan oleh Raja Yosia. Intinya adalah Yosia akan memusnahkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Yosia hanya ingin ada Allah Israel saja yang menjadi gambaran, yang menjadi hiasan di bait Allah, menjadi fokus tujuan dari penyembahan orang-orang Israel. Dengan menghancurkan semua situs-situs tersebut, tempat-tempat penyembahan ilah-ilah asing, maka dengan demikian juga ritual-ritual penyembahan akan berhenti. Baik ritual mempersembahkan anaknya untuk memuliakan Dewa Molok, baik ritual tentang pelacur bakti untuk memuliakan Dewi Kesuburan, Dewi Cinta, dan banyak ritual-ritual lain yang berhubungan dengan nama-nama dewa-dewi yang mereka sembuh, yang mereka sembah, yang mereka puja. Segala sesuatunya menjadi prioritas bagi Yosia, karena memang reformasi Yosia itu dititik beratkan kepada pemahaman teologis, pemahaman mereka tentang siapakah Tuhan yang patut mereka sembah, yaitu Tuhan Allah Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu demikian juga lah halnya dengan gereja kita pada saat ini. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu menjadi landasan untuk mereformasi diri kita. Firman Tuhan itu, perjanjian kita dengan Tuhan itu menjadi landasan bagi gereja di masa kini untuk mereformasi dirinya. Mungkin banyak kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita jadikan menjadi sebuah kebenaran dengan dalil ini yang biasa kami lakukan, ini yang biasa kami jalankan, dan selama ini
tidak ada masalah. Konsep berpikir seperti ini meletakkan nilai kebenaran sebatas ketika tidak ada masalah. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah kebenaran, dengan alasan selama ini tidak ada masalah, maka konsep berpikir begini demikian adalah kebenaran itu hanya sebatas ketika tidak ada masalah. Maka ketika ada masalah, maka kebiasaan itu baru diganti atau ditukar. Berbeda dengan Yosia, meletakkan kebenaran itu sesuai dengan hukum Tuhan. Dia tidak memakai ukuran yang lain meletakkan kebenaran itu. Dia tidak mau memakai kebiasaan-kebiasaan umat Tuhan yang menyembah Baal-Baal. Yang mungkin juga berkata, kami menyembah Baal tidak ada masalah. Tapi bagi Yosia, bukan persoalan ada masalah menyembah Baal atau tidak. Tapi bagi Yosia adalah kebenaran penyembahan itu sesuai dengan hukum perjanjian mereka dengan Tuhan. Dan Yosia ingin meyakinkan, dan pada akhirnya ketika orang-orang Israel Yehuda itu tidak taat kepada Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak menyembah hanya kepada Tuhan Israel, maka mereka menghadapi bahkan menerima masalah. Menjadi bangsa yang terbuang, bangsa yang tidak merdeka, bangsa yang dihukum oleh Tuhan. Mungkin setelah reformasi Martin Luther, gereja-gereja sekarang juga secara khusus pada masa pandemi ini diminta untuk mereformasi dirinya. Kalau kita mau jujur, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang disebut dengan tritugas panggilan gereja. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kalau kita perhatikan, kalau kita amati, tampaknya gereja-gereja hanya lebih memukuskan kepada panggilan untuk bersekutu. Walaupun kalau kita lihat statistik, ini juga tidak menggembirakan. Hanya di sekisaran 40% saja tingkat kehadiran persekutuan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah ibadah. Apalagi kalau kita bertanya tentang bagaimana program gereja dalam hal bersaksi. Mungkin kita pasti akan memiliki nilai yang lebih rendah daripada bersekutu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana gereja itu melakukan panggilannya dalam hal melayani, dalam diakoni? Mungkin ini juga akan mendapat rating yang rendah juga. Puji syukur, di masa pandemi ini ada banyak gereja yang melakukan aksi-aksi diakoni. Termasuk gereja kita, GKPS Hang Tuah. Termasuk gereja-gereja yang berada di Resort Polonia.
telah melakukan itu. Walaupun masih terhadap dirinya sendiri. Tapi itu juga sudah bagus daripada tidak sama sekali. Atau ada aksi-aksi yang lain, diakoni sosial dan lain sebagainya, yang juga masih cerita tentang untuk kita saja. Tentu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi tugas PR bersama gereja-gereja. Mereformasi dirinya dalam menjawab tugas panggilan itu. Gereja harus punya komitmen yang sama antara bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. 3 panggilan itu harus dilayani oleh gereja-gereja secara khusus di masa pandemi ini. Puji Tuhan, dengan kemajuan teknologi, gereja memanfaatkan teknologi itu untuk mengatasi persoalan sekarang yang tidak bisa beribadah bersama di gereja melalui ibadah online, live streaming, Zoom, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Gereja mereformasi dirinya, mereformasi caranya, bagaimana jemaat itu harus tetap bersekutu. Dan tentunya kita sebagai warga gereja juga harus mereformasi diri kita. Bagaimana bisa kita beribadah sama kualitasnya ketika beribadah memakai media online. Dibandingkan dengan selama ini kita memakai media perjumpaan di gereja. Tentu ini PR yang sangat berat bagi kita. Selain kejenuhan-kejenuhan yang mulai menghinggapi, selain keinginan-keinginan yang begitu besar untuk bisa lagi bersama-sama beribadah di gereja, tugas kita mereformasi diri kita, mereformasi pola pikir kita, bahwa beribadah di rumah juga adalah panggilan Tuhan. Beribadah di rumah juga adalah bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sama dengan konsep new normal, kenormalan baru yang acap sekali kita dengar pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita diingatkan, kita diminta untuk mereformasi diri kita kembali kepada sikap hidup yang benar. Bukan kebiasaan-kebiasaan hidup. Kita diminta menjaga kebersihan lingkungan dan diri kita. Pola hidup sehat. Kebiasaan berkumpul-kumpul yang tidak jelas kepentingannya. Meluangkan waktu untuk keluarga. Menjalin komunikasi yang baik sesama anggota keluarga. Ada banyak hal Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Di masa pandemi ini, gereja kita selaku orang percaya harus mereformasi diri kita dengan tetap melandaskan Alkitab itu sebagai landasan bagi kita mereformasi hidup. Bukan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sebuah kebenaran bagi kita. Seperti Raja Yosia. Dia memiliki komitmen yang luar biasa. Melakukan reformasi dalam peribadatan bangsa Israel. Dia ingin mengembalikan
hubungan bangsa Israel kembali kepada perjanjian semula, di mana Allah mengatakan bahwa mereka adalah bangsa pilihannya yang kudus, dan Dia adalah Allah Israel yang kudus. Tentu itu jugalah komitmen gereja pada saat ini di dalam merayakan reformasi Martin Luther yang ke-503. Kita, gereja, orang-orang yang percaya harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kebenaran baru di tengah-tengah hidup. Terpujilah Tuhan, selamat mereformasi diri, selamat mereformasi gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Roh-Mu Engkau berikan kepada kami untuk ajarkan kami mengerti akan firman-Mu dan kuatkan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dan melindungi kami dari segala hal, dari segala kekuatan duniawi yang ingin merampas iman percaya kami hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Biarlah kami mereformasi diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mereformasi diri kami sebagai bangsa Allah, umat pilihan Allah. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. berkenan mengambil tanda cinta, bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatiku, lenyaplah kesan hambaku lama, semangat ini medan berbakti, berhias niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian,
dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku. Tuhan dan Allah, ku persembahkan hidup dari puji dan gargaku hanya dalam Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Tetaplah mengabarkan landasan iman percaya dan pengharapanmu kepada setiap orang. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.